menolak ASEAN sebagai pion. Pidato Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu pada KTT ke-43 ASEAN amat taktis. Ia tegaskan ASEAN itu kompak, semua pihak agar saling menjaga perdamaian. Pidato menegaskan kepada pihak luar bahwa ASEAN itu satu walau ada perbedaan. Ini sekaligus mengingatkan pihak asing, ASEAN tidak buta pada situasi terbaru. Pidato mengena. Ada indikasi anggota ASEAN lebih mendengarkan asing ketimbang ASEAN. Myanmar menjadi contoh. Akses ASEAN untuk berdiskusi internal sering sulit. Myanmar relatif akomodatif terhadap China. Diduga misi China di Myanmar adalah akses ke Samudra India. Penegasan ASEAN itu satu sekaligus mengingatkan moto sentralitas ASEAN yang didambakan pihak China itu sendiri. Hal serupa berlaku dengan Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengingatkan perdamaian di Laut Cina Selatan jauh dari jangkauan. Ini merujuk pada tekanan China di wilayah maritim Filipina. Menurut Marcos, salah jika dua kekuatan politik menjadikan Laut Cina Selatan sebagai ajang konfrontatif. Ini memiliki konsekuensi terhadap kedaulatan negara-negara pemilik Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Filipina perlu memikirkan ASEAN saat memutuskan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. ASEAN tidak mencampuri urusan internal anggotanya. Namun, keputusan Filipina terkait kawasan berimplikasi geopolitik. Ada frasa, kebijakan yang menguntungkan satu negara bisa merugikan tetangga atau mitra. Kolaborasi militer Filipina dengan Amerika Serikat mau tidak mau mengusik posisi ASEAN sebagai kekuatan serta China yang merasa Filipina jadi landasan Amerika untuk membendung China. Dalam konteks ini, secara implisit, pidato Presiden Joko Widodo jadi peringatan bahwa ASEAN itu satu. Perdana Menteri China mencoba menjelaskan agar perbedaan tetap terkendali. Hal terpenting adalah menolak keberpihakan dan mencegah konfrontasi blok. Perdana Menteri Lee sekaligus mengingatkan bahwa kolaborasi sejak beberapa tahun silam telah membuat ekonomi Asia tumbuh dan semakin makmur. Kolaborasi akan dilanjutkan, namun kemakmuran Asia tentu tidak menoleransi kedaulatan. Hal serupa berlaku bagi Amerika Serikat. Wapres Kamala Harris mengatakan Amerika memiliki komitmen di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Ini rentan jadi kalimat lipstik. Sanksi ekonomi terhadap China turut menyulitkan posisi Asia lainnya yang makin terintegrasi secara perekonomian dengan China. Korporasi Amerika Serikat beruntung dari pasar China. Menurut Rhodium Group, investasi Amerika di China sebesar 275 miliar dolar Amerika sejak 1990 hingga 2019. Investasi China di Amerika hanya 148 miliar dolar Amerika. Bisa jadi Amerika bersilat lidah soal perannya di Asia demi menemukan blok yang menekan China, tetapi di sisi lain Amerika memiliki visi menancapkan taring bisnis Amerika di China. Pidato Jokowi agar semua pihak menjaga perdamaian sangat mengena, agar semuanya jangan bermanis kata, tapi di baliknya ada misi tersembunyi untuk keuntungan sendiri.